Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Barista belajar barisan dan deret asyik yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fauzan, NIM A410190043. Saya, Zumratus Saniah, A410190048. Saya, Ulfa Fadilatul Mufidah, NIM A410190049. Saya, Imran Novita Sari Purnomo, NIM A410190060. Saya Aftia Cipriana Sabrina, NIM A410190076. Kami akan mempresentasikan media pembelajaran matematika website Barista dengan materi barisan dan deret aritmatika dan geometri. Berikut penjelasannya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan media pembelajaran matematika berbasis website, yaitu Barista, belajar barisan dan deret asyik. Media pembelajaran ini dapat digunakan dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, dan sasaran yang dituju yaitu siswa-siswi kelas 8, baik maupun MTS dan SMP. Langsung saja, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan website Barista ini. Yang pertama, kita dapat membuka aplikasi WhatsApp. Kemudian, setelah muncul seperti layar ini, kita dapat mengklik link Barista di grup kelas 8. Lalu, setelah kita mengklik link tadi, kita akan muncul menu utama atau beranda, di mana di pojok kiri atas terdapat logo Barista. Kemudian terdapat judul Barista, yaitu belajar barisan dan deret asyik. Kemudian terdapat cover dan keanggotaan penerbit Barista ini. Selanjutnya, di bawah ini terdapat menu atau toolbar dalam media pembelajaran Barista ini. Yang pertama, terdapat Home. Menu Home ini merupakan beranda atau menu utama seperti ketika kita mengklik link di grup WhatsApp tadi. Kemudian yang kedua, terdapat materi. Di dalam materi sendiri terdapat kompetensi dasar dan materi barisan dan deret aritmatika dan geometri. Kemudian, selanjutnya terdapat contoh soal. Di dalam menu contoh soal ini terdapat beberapa contoh soal dan tips dan trik cara penyelesaian barisan dan deret aritmatika dan geometri menggunakan aplikasi Octave. Selanjutnya, di bawahnya terdapat latihan soal yang digunakan untuk sasaran siswa-siswi SMP maupun MTS kelas 8. Setelah itu, kemudian terdapat kunci jawaban, di mana kunci jawaban itu sendiri merupakan kunci jawaban dari latihan yang diberikan oleh peserta didik. Kemudian, yang terakhir terdapat kesimpulan atau hikmah, di mana peserta didik dapat membedakan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, pada bagian pendalaman materi terdapat kompetensi dasar dan penjelasan materi tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Sebelum menuju ke penjelasannya, teman-teman harus mengetahui apa saja kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya di sini yaitu 3.5 menganalisis konsep barisan dan deret aritmatika, 3.6 menganalisis barisan dan deret geometri, 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika, 4.6 menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan barisan dan deret geometri.
Selanjutnya, topik yang akan dibahas di web Barista atau belajar barisan deret asik ini adalah barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, dan deret geometri. Yang pertama yaitu barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Polanya bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Nah, selisih inilah biasa disimbolkan dengan B. Misalnya, suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 2, suku kedua yaitu 5, suku ketiga yaitu 8, dan seterusnya. Berarti barisan ini memiliki selisih atau beda 3 pada setiap sukunya. Kemudian, rumus mencari suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1 dikali B, atau UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Sedangkan rumus mencari beda barisan aritmatika adalah B sama dengan UN dikurangi 1, di mana U1 sama dengan A adalah suku pertama barisan aritmatika, UN adalah suku ke N, UN-1 adalah suku ke N-1, B adalah beda barisan aritmatika, sedangkan N adalah banyak suku pada barisan aritmatika. Selanjutnya, rumus cepat mencari suku ke N barisan aritmatika adalah MI sama dengan UNI dikurangi UN1 ditambah N1 dikali B, dibagi B. Sedangkan rumus cepat mencari beda barisan aritmatika adalah B sama dengan UN2 dikurangi UN1 dibagi N2 dikurangi N1. Berikutnya yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika atau SN adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, di sini hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkannya. Misalnya, mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dari barisan 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Berarti jumlah 5 suku pertamanya yaitu 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 19 sama dengan 55. Maka jumlah 5 suku pertamanya yaitu 55. Nah, bagaimana jika teman-teman diperintahkan untuk mencari jumlah 100 suku pertama dari suatu barisan? Maka teman-teman bisa menggunakan rumus deret aritmatika, yaitu SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN, atau SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B, di mana SN adalah jumlah suku N pertama, A adalah suku pertama barisan aritmatika, B adalah beda, dan N adalah banyak suku barisan aritmatika. Selanjutnya yaitu barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama. Perbandingan atau rasio ini biasa disimbolkan dengan R. Selanjutnya, rumus barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R dipangkat N dikurangi 1. Untuk rumus mencari rasio yaitu R sama dengan UN dibagi UN dikurangi 1. Kemudian, rumus barisan geometri suku ke N apabila diketahui jumlah N suku pada barisan geometri yaitu UN sama dengan SN dikurangi SN dikurangi 1. Nah, berikutnya adalah deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Deret geometri dapat dinotasikan dengan SN, yang berarti jumlah N suku pertama pada barisan geometri.
Selanjutnya, rumus untuk mencari suku-suku pertama sampai suku ke N barisan geometri yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R apabila R-nya lebih kecil dari 1, sedangkan R-nya lebih besar dari 1 yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Di mana A adalah suku pertama, R adalah rasio, R pangkat N adalah rasio pangkat N, Sn adalah jumlah suku ke N barisan geometri. Di dalam menu contoh soal, terdapat contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soal barisan dan deret aritmatika dan geometri didapatkan kasus pertama, misalkan selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya. Jumlah potongan kertas setelah potongan kelima sama dengan bla 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 bla. Penyelesaian. Misalkan diketahui A1 dan R sama dengan 2, maka kita dapat mencari U5 dengan barisan geometri. Dengan rumus UN geometri yaitu A kali R pangkat N, maka kita dapat masukkan 1 kali R-nya 2 pangkat N-nya tadi 5, maka didapatkan U5 sama dengan 32. Jadi, jumlah potongan kertas setelah potongan kelima dari barisan geometri ini adalah 32. Kemudian, kasus keempat, yaitu dalam suatu ruang sidang terdapat 15 kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah, maka didapatkan penyelesaian sebagai berikut. Misalkan diketahui banyaknya kursi N adalah 15, kemudian banyaknya kursi barisan pertama atau dapat diketahui U1 atau A atau suku awal yaitu 23 dengan beda yaitu 2, dan yang ditanyakan adalah jumlah kursi ke-15 atau S15 dengan rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N/2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N-1 dalam kurung tutup kali B, maka didapatkan deret aritmatika ke-15 yaitu 555. Jadi, jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah 555 kursi. Kemudian, di dalam tool contoh soal terdapat juga pembuktian penyelesaian menggunakan aplikasi Oktave. Aplikasinya seperti ini. Gimana sih cara menggunakan aplikasi Oktave ini? Langkah pertama yaitu peserta didik dapat menyiapkan PC atau laptop. Tidak diperkenankan menggunakan HP atau Android lainnya seperti tablet dan sebagainya. Yang kedua, peserta didik dapat mengklik aplikasi Oktave. Kemudian, yang ketiga yaitu apabila terdapat tulisan Welcome to Oktave Online, peserta didik dapat mengklik simbol X pada pojok kanan atau scroll ke bawah dengan klik Start Using Oktave Online. Yang terakhir, aplikasi siap digunakan dan semangat belajar. Kemudian, apabila peserta didik masih mendapatkan
atau masih dalam kondisi bingung gimana cara menggunakan aplikasi Octave ini, di dalam tool ini juga terdapat tutorial cara penggunaannya. Bagaimana sih cara penggunaannya? Cekidot. Halo everybody, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips and tricks atau tutorial cara penyelesaian barisan dan deret aritmatika dan geometri menggunakan aplikasi Octave. Langsung saja, pada program ini saya membuat sebuah program yaitu bernama Barista. Tampilannya seperti di layar ini. Dalam program Barista sendiri, kita memiliki beberapa pilihan. Yang pertama, barisan dan deret aritmatika. Pilihan kedua yaitu barisan dan deret geometri. Dan pilihan ketiga, program selesai. Maksud pilihan ketiga ini, program selesai itu apabila tidak memenuhi syarat aritmatika geometri baik dalam barisan dan deret, maka program dinyatakan gugur atau program selesai. Langsung saja, misal kita pilih nomor 2, kemudian enter. Di dalamnya akan ada pilihan lagi, misalkan diketahui yang pertama, suku awal atau A dan rasio. Rasio itu sendiri merupakan selisih antara U1 dan U2. Dalam geometri itu berarti rasio merupakan U1 dibagi U2. Kemudian pilihan kedua yaitu apabila diketahui dua suku ke N. Misalkan diketahui U1 dan U2. Misalkan kita di sini memilih nomor 1, maka kita dapat memasukkan suku awal. Misalkan kita suku awalnya yaitu 3, dan kita memasukkan rasio 1/2 atau setengah. Misalkan kita ingin mencari banyaknya suku ke N yaitu 12, maka didapatkan seperti di layar ini. Karena kita mencari rasionya yaitu R kurang dari 1, maka rumus SN-nya pun berbeda dari R lebih dari 1. Di mana R kurang dari 1 menggunakan deret yaitu rumusnya A dalam kurung 1 min Rn per 1 min R. Apabila R lebih dari 1 yaitu A dalam kurung A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Misalkan kita kembali ke program, kemudian kita stop. Program akan selesai. Apabila kita ingin mencari aritmatika pun kita tinggal merun atau menjalankan programnya kembali. Kita masukkan nomor 1. Kita ingin mencari pilihan ke-1. Kita dapat masukkan suku awalnya 4, bedanya 2. Kita ingin mencari suku ke-20, maka didapatkan seperti di layar ini. Berlaku untuk semua program, sesuai dengan soal yang diberikan atau penyelesaian yang ingin diselesaikan dalam barisan dan deret aritmatika dan geometri. Seperti itu, semoga bermanfaat. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada latihan soal ini terdapat link quizzes yang dapat dikerjakan oleh siswa. Langsung saja kita klik link tersebut. Ini adalah tampilan awal saat setelah kita mengeklik link quizzes tersebut. Di sini kita diminta untuk mengisikan nama kita. Misalnya kita tulis klik mulai.
Pada halaman ini, kita diminta untuk memilih tema yang kita gunakan saat mengerjakan nanti. Misalnya, memilih klasik. Di sini juga terdapat batas waktu mengerjakannya. Apabila kita ingin mengubah atau mengatur tema, bahasa, musik, dan lain sebagainya, kita dapat mengeklik tombol pojok kanan, pojok kiri atas ini. Langsung saja kita klik mulai game. Pada kuisis ini, disediakan 10 soal yang masing-masing soalnya diberi waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Cara untuk mengerjakannya, kita tinggal mengeklik jawaban yang dirasa benar. Apabila jawaban tersebut berwarna hijau, maka jawaban itu benar. Dan apabila berwarna merah, maka jawaban itu salah. Pada setiap kita mengerjakan satu soal, pasti akan muncul peringkat dan senyap. Pada kuisis ini kita tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Namun apabila kita mendapatkan poin tambahan atau kemampuan menyenangkan lainnya, kita diberi kesempatan untuk mengerjakan soal yang salah. Setelah selesai mengerjakan semua soal, akan muncul ringkasannya. Terdapat ranking, skor, jumlah benar, jumlah salah, waktu mengerjakannya, dan jumlah benar beruntun. Kita juga dapat memainkannya lagi. Setelah mengklik tombol kunci, maka akan muncul tampilan seperti halaman ini. Kemudian ini merupakan pembahasan soal dari latihan soal kuisis. Soal nomor 1. Jika jumlah 101 bilangan kelipatan 3 yang berturut-turut adalah 18.180, jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama dari bilangan-bilangan tersebut adalah penyelesaian. Karena ada 101 bilangan kelipatan 3, maka N sama dengan 101, karena N itu banyaknya bilangan. Kemudian karena bilangan kelipatan 3, maka bedanya 3, dan A dapat dimisalkan dengan 3X. Sebelum mencari jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama, maka akan dicari nilai X terlebih dahulu dengan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Sn-nya 18.180 sama dengan N-nya 101 per 2 dikali 2A hanya 3X, 3X dikali 2 sama dengan 6X plus N-nya 101 min 1 dikali bedanya 3. Kemudian dioperasikan dan diperoleh X sama dengan 10. Nilai X sama dengan 10 dimasukkan ke dalam A sama dengan 3X. Dan diperoleh A sama dengan 30. Baru mencari jumlah 3 bilangan terkecil pertama. Untuk mencari jumlah 3 bilangan terkecil pertama, maka rumus hitungnya U1 plus U2 plus U3. Nilai U1 plus U2 plus U3 akan dicari dengan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali B.
Kemudian substitusi nilai-nilai A sama dengan 30 dan B sama dengan 3 ke dalam nilai U1 plus U2 plus U3 sama dengan A plus B plus A plus 2B dan dihasilkan 99. Jadi jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama dari 101 bilangan kelipatan 3 tersebut ialah 99. Kemudian soal nomor 2. Bu Ida bekerja di sebuah perusahaan dengan sistem kontrak selama 1,5 tahun. Gaji awalnya sebesar 1.900.000. Setiap bulan perusahaan itu akan memberikan kenaikan gaji sebesar 70.000. Berapa jumlah gaji yang diterima Bu Ida selama bekerja di perusahaan tersebut? Gaji awalnya dapat dimisalkan dengan A, kemudian kenaikan gaji setiap bulan dimisalkan dengan B, dan waktu bekerja dimisalkan dengan N. Kemudian untuk mencari berapa jumlah gaji yang diterima Bu Ida selama Bu Ida bekerja di perusahaan tersebut menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. SN sama dengan N-nya 18 per 2, kemudian dikali 2A, A-nya 1.900 plus N-nya 18 min 1 dikali bedanya 70.000 dan dioperasikan, kemudian diperoleh SN sama dengan 44.910.000. Jadi gaji yang diterima Bu Ida sebesar 44.910.000. Kemudian untuk pembahasan soal nomor 3 sampai nomor 10 dapat dilihat dengan mengunjungi website Barista yang tertera pada akhir video atau di atas ini. Nah, teman-teman sudah sampai di halaman terakhir dari website Barista, yaitu halaman kesimpulan. Pada halaman-halaman sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari apa itu barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, seperti judulnya, yaitu halaman kesimpulan, pada halaman ini terdapat rangkuman singkat dari apa yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Ya, bisa kita lihat. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, jika terdapat beberapa suku yang disusun membentuk barisan dengan pola pertambahan atau pengurangan, maka barisan tersebut merupakan barisan dan atau deret aritmatika. Contohnya, misal terdapat barisan 2, 4, 6, 8, 10, bisa kita lihat. Ya. 2 ke 4 itu ditambahkan dengan 2, 4 ke 6 ditambahkan dengan 2, 6 ke 8 ditambahkan dengan 2, 8 ke 10 ditambahkan dengan 2. Ya, bisa dilihat pada gambar di bawah ini yang berwarna coklat dan kuning, teman-teman ya. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa barisan 2, 4, 6, 8, 10 itu merupakan barisan aritmatika. Nah, bagaimana cara untuk mencari suku koen dari suatu barisan aritmatika? Ada rumusnya nih teman-teman. UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dalam kurung B. Ya, jadi UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Ya. U1 itu bisa aja dengan A ya, seperti rumus di sebelah kanannya ini. Yang nomor 1 teman-teman ya, barisan aritmatika. Nah, itu rumusnya. Kemudian yang kedua ada deret aritmatika, rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN, atau ini ada kesalahan ya, atau ini di tulisannya N, UN harusnya SN ya teman-teman, jadi atau SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung lagi N min 1 dikali B. Dengan keterangan U1 itu sama dengan A atau suku pertama, kemudian B beda, bisa dicari dengan cara UN dikurangi UN min 1. Atau misal contoh ya, U3 untuk mencari beda ya, U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3. Jadi UN dikurangi suku sebelumnya ya, tadi ya U4. Nah, U4 suku sebelumnya adalah U3, berarti U4 dikurangi U3. Seperti itu teman-teman. N itu adalah banyaknya suku atau suku ke N.
SN itu adalah jumlah suku barisan aritmatika atau deret dari aritmatika itu. Nah, untuk kesimpulan yang kedua, jika terdapat beberapa suku yang disusun membentuk barisan dengan pola perkalian atau pembagian, maka barisan tersebut merupakan barisan atau deret geometri. Contoh misal adalah 24, 6, 8, 16, 32. Bisa kita lihat ya, nih. 2 ke 4 itu dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, 8 ke 16 dikali 2, 16 ke 32 itu juga dikali 2. Nah, ada rumusnya juga teman-teman. Untuk mencari suku ke N atau UN itu sama dengan A dikali R pangkat N-1. Kemudian untuk deretnya SN ada 2, yaitu untuk yang pertama itu jika R-nya kecil dari 1. Jadi kalau misal R-nya 0,9, ya intinya lebih kecil dari 1, itu digunakan SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, rumus yang kedua itu apabila R-nya atau rasionya lebih besar dari 1. Ya, bisa dicari dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurang 1. Nah, keterangannya A suku pertama, R itu rasio. Ya, bisa dicari dengan cara R UN bagi UN min 1. Atau misal U3 dibagi U2, U4 dibagi U3. Jadi misal U4 nih, U4. Suku dibagi dengan suku sebelumnya. Suku sebelumnya adalah U3, maka U4 dibagi U3. Seperti itu teman-teman. Kemudian N itu adalah banyaknya suku atau suku ke N. Atau suku ke berapa sih? Contoh misal dalam UN ini. Nah, ini kan di UN-nya ini adalah suku ke N. Nah, seperti itu. SN itulah jumlah suku barisan geometri. Ya, itu teman-teman untuk kesimpulan. Nah, di bawahnya itu terdapat menu berguna untuk mengarahkan teman-teman, membuat teman-teman ke halaman yang teman-teman mau. Mungkin itu untuk kesimpulan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok barista belajar barisan dan deret asyik. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yuk. Dadah.